Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Afia Putri, NPM C0C0 dari Program Studi Liga Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transaksi jual dan sewa balik dan juga analisis laporan keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang transaksi jual dan sewa balik terlebih dahulu. Yang pertama yaitu lesor sewa pembiayaan. Pengakuan awal yaitu lesor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto aset tersebut. Investasi sewa neto adalah investasi sewa bruto yang didiskonto dengan tingkat bunga implisit dalam sewa. Investasi sewa bruto adalah penjumlahan agregat dari pembayaran sewa minimum yang akan diterima lesor dan nilai residu yang tidak dijamin yang menjadi hak lesor. Investasi sewa neto sama dengan PV MLP ditambah ukuran residual value. Nilai investasi sewa neto ini biasanya sama dengan nilai wajar aktiva pada awal sewa. Selisih antara nilai investasi sewa bruto dan nilai investasi sewa neto adalah penghasilan pembiayaan tangguhan. Untuk sewa pembiayaan selain yang melibatkan lesor, pabrikan, atau dealer, biaya langsung awal diperhitungkan sebagai bagian dari pengukuran awal piutang disewa. Pembiayaan dan mengurangi penghasilan yang diakui selama masa sewa. Tingkat bunga implisit dalam sewa ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak diperlukan pengungkapan yang terpisah. Pengukuran setelah pengakuan awal. Penerimaan pembayaran dari piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan pembiayaan. Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lesor dan dalam sewa pembiayaan. Yang kedua, sewa pembiayaan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang dipersyaratkan dalam PSAK 50. Rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal neraca. Klasifikasi investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum kurang dari 1 tahun, 1 sampai 5 tahun, lebih dari 5 tahun. Penghasilan pembiayaan tangguhan, nilai residu yang tidak dijamin yang diakui sebagai laba lesor, akumulasi penyisian piutang tidak tertagih atas pembayaran sewa minimum, rental kontingen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan, penjelasan umum isi perjanjian sewa lesor yang material. Pabrikan atau dealer. Lesor pabrikan atau dealer mengakui laba atau rugi atas penjualan pada suatu periode sesuai kebijakan entitas atas penjualan biasa. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lesor pabrikan atau dealer sehubungan dengan negosiasi dan pengaturan sewa diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui. Sewa operasi. Lesor menyajikan aset untuk sewa operasi di neraca sesuai sifat aset tersebut. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu di mana manfaat penggunaan aset menurun. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lesor ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal untuk aset sejenis dan dihitung sesuai PSAK 16 dan PSAK 19.
Hal yang dipersyaratkan dalam PSAK 50, jumlah agregat pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut. Sampai dengan 1 tahun, lebih dari 1 tahun, sampai 5 tahun, lebih dari 5 tahun. Total rental kontingen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan. Laser transaksi jual atau dan sewa balik dicatat sebagai sewa pembiayaan. Selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapat oleh laser. Selisih tersebut akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Apabila harga jual sama dengan nilai wajar aset, maka laba atau rugi harus diakui segera. Apabila harga jual kurang dari nilai wajar aset, rugi tersebut dapat segera diakui atau rugi tersebut dikompensasikan dengan pembiayaan sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasikan secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Ilustrasi pencatatan sebagai sewa operasi. Apabila harga jual kurang dari nilai wajar aset, terdapat rugi penjualan aset sebesar 1 miliar. Perlu dicari informasi apakah pembayaran sewa tahunan dilakukan pada harga pasar atau lebih rendah dari harga pasar. Apabila 500 juta per tahun memang sudah harga pasarnya, maka kerugian akan harus diakui. Namun apabila 500 juta tersebut lebih rendah dari harga pasar, maka kerugian tersebut akan ditangguhkan dan diamortisasi selama 5 tahun. Dicatat sebagai sewa operasi. Contoh, apabila harga jual lebih dari nilai wajar, maka selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Apabila nilai wajar aset kurang dari nilai tercatat, maka kerugian sebesar selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar harus segera diakui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement. Analisis sama dengan analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Selanjutnya, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Analisis bisnis, evaluasi prospek, evaluasi risiko, pengambilan keputusan bisnis, investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktur, regulator, eksternal, auditor, pekerja atau serikat pekerja, lawyer. Framework analisis laporan keuangan, komponen dalam proses analisis bisnis. Seperti yang bisa dilihat dari gambar, menilai lingkungan bisnis, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, menilai kualitas laba, analisis laporan keuangan, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis, apa jenis kegiatan perusahaan, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba, perusahaan tersebut berada dalam bidang apa, siapa pemain utama usaha tersebut, siapakah pesaing utama perusahaan, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Laporan keuangan tersebut merupakan suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi.
Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.